Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa belajar duduk di majelis ilmu, belajar bagaimana cara mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Semua sendi kehidupan pasti sudah diajarkan di dalam Islam. Maka hari ini kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk belajar memulai kajian perdana kita, belajar tentang parenting Islami sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ajarkan dan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah beritahukan kita di dalam Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa merealisasikannya di dalam kehidupan kita ketika kita mendidik anak-anak kita. Salawat beriring salam semoga tetap Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kitab yang akan menjadi rujukan untuk kita kajian ya. Silahkan nanti yang punya kitabnya boleh di buka kembali ya kitabnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kitab yang akan kita pakai di dalam kajian parenting Islami ini adalah kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Sekali lagi, kitab yang akan kita pakai sebagai kitab rujukan di dalam kajian parenting Islami kita adalah kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, yaitu karya dari seorang ulama yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang siapa pengarang dari kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Beliau, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak lain adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dan Imam Ibnu Qayyim ini kalau kita tahu, Masya Allah, beliau adalah ulama yang sangat luar biasa. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Az-Zur'i. Dan kunyahnya beliau adalah Abu Abdullah. Beliau lebih dikenal dengan nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena ayahnya beliau, ya, Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub, Abu Bakar ini terkenal dengan Qayyim, ya, Qayyim Al-Jauziyah. Makanya Imam Ibnu Qayyim ini adalah putranya Qayyim, Ibnu Qayyim, sebagaimana putranya Umar Ibnu Umar, sebagaimana putranya Abbas Ibnu Abbas. Maka Syekh Ibnu Qayyim ini adalah putra dari Syekh Qayyim Al-Jauziyah. Beliau dilahirkan pada tanggal 7 Safar 691 Hijriah. Dan subhanallah, teman-teman, Imam Ibnu Qayyim ini beliau banyak belajar dari ayah beliau, subhanallah. Dan ayahnya beliau adalah seorang syekh yang sangat salih. Imam Ibnu Qayyim juga hidup di lingkungan yang semarak dengan ilmu. Di lingkungannya saja dari rumah sudah mencintai orang-orang penghuni rumah. Ya, Imam Ibnu Qayyim itu sudah mencintai ilmu. Beliau juga hidup di tengah lingkungan yang juga mencintai ilmu. Masya Allah. Imam Ibnu Qayyim ini belajar dari ayahanda beliau, diantaranya adalah ilmu faraid, ilmu waris. Dan Imam Ibnu Qayyim, teman-teman, sejak kecil beliau itu sangat-sangat gemar dalam mencari ilmu.
Maka dari itu beliau sangat terkenal dengan kegigihannya dalam melakukan berbagai macam penelitian, berbagai macam pengkajian. Dan beliau, teman-teman, dikenal juga dengan kecerdasannya yang luar biasa. Masya Allah. Imam Ibnul Qayyim pernah ketika menuntut ilmu mengunjungi negeri Mesir, yaitu Kairo. Ya. Beliau di sana mengambil banyak ilmu juga, ya, terutama ilmu-ilmu fiqh, dan diantaranya beliau juga pernah mengambil ilmu ahli kedokteran ya di Mesir. Dan beliau pernah juga berkunjung ke Baitul Maqdis ya untuk memberikan beberapa pelajaran, dan beliau juga pernah berkunjung ke kota Makkatul Mukarramah, dan beliau sangat-sangat terkenal, teman-teman, sering sekali menunaikan ibadah haji. Subhanallah ya, para ulama itu cita-cita mereka mengumpulkan uang itu bukan untuk membeli mobil-mobil yang mewah, bukan untuk membeli rumah gedong, tapi mereka itu punya niat mengumpulkan uang untuk sebuah cita-cita yang tinggi, yaitu cita-cita yang mulia. Mereka ingin sering untuk menunaikan ibadah haji. Dengan mereka menunaikan ibadah haji, mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau berada di kota Makkah, teman-teman, di antara penduduk Makkah itu seringkali melihat Ibnu Qayyim ini melakukan tawaf. Ya. Jadi di sana di Mekah itu bukan cuman untuk belanja. Kalau kita kan emak-emak biasanya kalau ada kesempatan untuk umroh, di Mekah malah sibuk belanja. Tapi Imam Ibnul Qayyim benar-benar menggunakan kesempatan dengan baik, yaitu memperbanyak ibadah tawaf di sana. Masya Allah. Sampai-sampai sebagian penduduk Mekah sangat-sangat tahu ya, sangat-sangat kenal siapa orang yang sering melakukan tawaf. Tidak lain adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnul Qayyim juga, teman-teman, beliau sangat-sangat gemar mengumpulkan berbagai macam kitab. Ya. Jadi beliau artinya beliau memiliki perpustakaan ya, perpustakaan di rumah beliau. Dan ini seharusnya yang kita lakukan sebagai keluarga muslim. Ya. Di rumah yang menjadi koleksi bukan barang-barang mewah ya, tapi di rumah itu yang menjadi koleksi yang harusnya kita punya itu adalah kitab-kitab para ulama. Ya, kitab-kitab para ulama. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran kalau Imam Ibnu Qayyim ini ya beliau sangat mencintai ilmu, di rumah beliau juga banyak kitab ya. Beliau banyak sekali menuliskan tinta emas ya di dalam kehidupannya. Tak heran kalau Imam Ibnul Qayyim banyak menulis buku-buku yang sangat luar biasa, yang mana kita bisa membaca karangan-karangan beliau. Di antara karangan beliau, karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antaranya, teman-teman, adalah kitab yang saat ini kita bahas, yaitu Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ya. Kemudian ada kitab Al-Jawabul Kafi. Ini juga bagus ya. Atau dikenal dengan Ad-Da' wad-Dawa. Ya. Insyaallah kitab Ad-Da' wad-Dawa ini juga kajiannya disampaikan oleh Ustadz Hanan Yasir ya, ada di YouTube Mutiara Hikmah. Masya Allah, ini juga bagus untuk kita pelajari, teman-teman. Kemudian ada juga kitabnya beliau. Ya, ini juga kita harus kenalan ya dengan kitab-kitab Imam Ibnul Qayyim. Ighasatul Lahfan min Mas'adi Syaitan. Ini juga bagus. Ada juga kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ini juga bagus. Ya. Ada juga kitab beliau Raudhatul Muhibbin. Nah, ini bagi teman-teman nih yang pada jatuh cinta ya, merindukan sebuah kerinduan yang sangat luar biasa bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana janji Allah ya yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mencintai Allah. Banyak baca bukunya Imam Ibnu Qayyim, yaitu bukunya Raudhatul Muhibbin ya, wa Nuhdatul Mushtaqin. Ya, bagus bukunya. Ada juga buku beliau yang saya sebutkan di sini, ini enggak saya sebutkan semua. Kalau saya sebutkan semua karangan-karangan Imam Ibnul Qayyim enggak cukup satu kajian ya.
Ini ada beberapa saja kitab-kitab yang sangat terkenal beliau, yaitu ada kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini juga karangan Imam Ibnu Qayyim. Masya Allah. Ada juga kitab beliau Al-Fawaid. Ini juga bagus teman-teman. Boleh teman-teman belajar kitab Al-Fawaid. Dan Masya Allah kitab Al-Fawaid Imam Ibnu Qayyim ini juga sangat bagus. Dan juga ada kitab beliau ya yang harus kita pelajari, di antaranya adalah kitab Miftah dari Sa'adah. Ya, kitab Miftah dari Sa'adah bagi siapa saja yang mencari kebahagiaan, ingin hidupnya tenang, hidupnya bahagia, maka hendaklah dia membaca kitabnya Imam Ibnul Qayyim, yaitu Miftah dari Sa'adah. Ada juga kitab Imam Ibnul Qayyim yang terkenal juga, ada namanya Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ini kitab dalam membahas dalam masalah akidah. Juga bagus. Ada juga kitab beliau yaitu Al-Wabilus Sayyib fi Kalimatit Thayyib. Ya. Dan buku ini teman-teman atau kitab ini Al-Wabilus Sayyib ini juga hendaklah kita para penuntut ilmu belajar ya, belajar kitab beliau. Oh ya, ada lagi teman-teman, saya baru keingat kitabnya Imam Ibnul Qayyim bagi siapapun yang senantiasa di dalam kehidupannya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam kehidupannya ingin bersabar atas semua ujian yang Allah berikan ya, termasuk hari ini Allah sedang berikan ujian kepada kita masa-masa pandemi. Hendaklah kita juga boleh nih ya baca kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Kitabnya adalah Iddatus Sabirin Wadzakiratus Syakirin. Ya, sekali lagi boleh dibaca, kitabnya namanya Iddatus Sabirin Wadzakiratus Syakirin. Ya. Ini Masya Allah kitabnya luar biasa ya. Silahkan nanti teman-teman bisa membahas kitab-kitab karya beliau ya, tinta emas yang beliau telah torehkan di dalam kehidupan beliau. Dan saat ini beliau sudah terbujur kaku di kubur ya. Masya Allah kitab-kitab beliau dibaca oleh banyak sekali para penuntut ilmu. Betapa bahagianya Imam Ibnul Qayyim ya, dapat transferan pahala dari siapapun penuntut ilmu yang saat ini sedang membahas karya-karya beliau yang sangat fenomenal. Masya Allah. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak cucu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi seperti Imam Ibnul Qayyim yang banyak sekali menorehkan tinta emas di dalam kehidupannya. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nah, kitab yang ada di depan kita hari ini teman-teman, yaitu kitab Tuhfatul Maudud. Ini adalah sebuah kitab yang Imam Ibnul Qayyim hadiahkan untuk putra beliau. Masya Allah. Jadi beliau mengatakan, kata beliau, sungguh kata beliau, Allah telah memberikan karunia-Nya ya kepadaku dengan kelahiran seorang anak. Dan beliau, kata Imam Ibnul Qayyim, aku hadiahkan kitab ini sebagai kado terindah untukmu wahai anakku. Ya. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, aku tidak memiliki sedikit pun harta dunia yang dapat aku berikan kepadamu. Masya Allah. Subhanallah teman-teman. Sungguh warisan terbaik dari orang tua kepada anaknya adalah warisan ilmu. Karena kalau orang tua mewariskan harta, bisa jadi harta itu akan habis. Dan orang tua tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau orang tua menitipkan hartanya kepada anak yang soleh, maka insya Allah orang tua mendapatkan kecipratan pahalanya. Anak itu menggunakannya di jalan Allah, membagi-bagikannya untuk sedekah, membelikannya untuk wakaf ya misalnya. Maka orang tua itu mendapatkan pahalanya. Tapi kalau anaknya tidak soleh, maka harta warisan akan menjadi hura-hura semata. Ya, tidak kembali kepada kedua orang tuanya. Berbeda dengan ilmu. Ilmu yang diberikan, kitab yang diberikan kepada anak-anak kita, itu pasti suatu hari kelak akan bermanfaat. Ya, sebagaimana Imam Ibnul Qayyim, ya, karena beliau sangat cerdas, beliau hadiahkan kitab beliau ini sebagai kado terindah untuk putra beliau. Masya Allah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mulai dari pembahasan. Sesungguhnya setelah kita tahu biografi Imam Ibnul Qayyim sepintas ya,
Kita akan membahas sesungguhnya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya anak keturunan itu adalah merupakan ungkapan hati kita. Semua manusia pasti di dalam hatinya ingin memiliki keturunan. Sampai-sampai Nabi Zakaria yang kita tahu kesolihannya, beliau ketika itu tulang beliau telah lemah ya, dan rambut beliau sudah beruban. Namun beliau tidak lepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketika kita belajar tentang kisah Nabi Zakaria, masih ingat teman-temanku, ketika kita belajar kisah Nabi Zakaria, berapa tahun Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? 70 tahun Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan. Sampai-sampai Allah mensejarahkan doanya Nabi Zakaria di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surah Maryam, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria kala itu berdoa kepada Rabbnya dengan keadaan yang sangat lembut, dengan suara yang lembut. Beliau berdoa, qala, wahai Rabbku, Rabbi inni wahanal 'azmu minni. Wahai Rabbku, sungguh tulangku telah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepalaku telah dipenuhi uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Subhanallah. Lihat teman-teman, Nabi Zakaria, mulai dari beliau usianya muda sampai kepala beliau beruban, beliau tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang baru berdoa, mungkin belum sampai 1 tahun, baru berdoa 1, 2, 3 kali, kemudian Allah belum mengabulkan doa kita, kita bersuudzon kepada Allah, kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Zakaria mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Kata Nabi Zakaria, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Wa kanat imraati akira. Padahal istriku adalah seorang yang mandul. Subhanallah, lihat kenyataannya teman-teman. Nabi Zakaria tahu persis kalau istrinya itu mandul, tidak bisa hamil ya. Ini kalau pakai logikanya manusia, orang mandul itu tidak akan bisa hamil. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Walaupun istri Nabi Zakaria mandul, tapi Allah berikan anak. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan, fahabli min ladunka waliya. Maka anugerahkanlah wahai Rabbku, aku seorang anak dari sisimu. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Ya, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Waj'alhu rabbi radhiya. Ya. Dan Robnya Nabi Zakaria, yaitu Rob kita semuanya, kemudian memberikan anak kepada Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam firman-Nya dalam surah Maryam, ya Zakaria, inna nubasyiruka bighulam. Wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang kelak engkau akan berikan nama anakmu Yahya. Bighulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, nama ini dan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Masya Allah. Lihat teman-teman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Zakaria setelah Nabi Zakaria berdoa dengan penuh kelembutan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan keajaibannya. Ya, subhanallah. Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Zakaria. Ya.
yaitu seorang anak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Yahya, Masya Allah. Ya pasti ya teman-teman, saya itu membayangkan kalau ada pasangan di zaman kita sekarang ini sudah menikah puluhan tahun, bukan hanya 1 2 tahun, puluhan tahun sudah menikah, belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berusaha, ya ikhtiar, berdoa sudah, atau mungkin juga berikhtiar dengan medis sudah. Dan suatu hari nih, tiba-tiba ya, istrinya haidnya terlambat misalnya ya. Kemudian mengalami masa-masa seperti masa orang-orang hamil ya, misalnya muntah, mual ya. Kira-kira nih teman-teman bayangkan. Terus kemudian istrinya tuh mengabarkan kepada suaminya ya, "Suamiku, kekasihku, belahan jiwaku, pangeranku, sepertinya sudah beberapa hari ini haidku terlambat ya. Dan saya juga mengalami misalnya muntah, mual dan lain sebagainya. Yuk kita tes ya, tes apakah hasilnya negatif atau positif ya." Terus mereka berdua nih, pasangan ini tes dan hasilnya itu ternyata positif, istrinya hamil. Sudah puluhan tahun belum Allah karuniakan anak, kemudian Allah berikan anak ya, istrinya hamil positif. Coba bayangkan kegembiraan seperti apa yang dialami oleh pasangan ini. Masya Allah mereka pasti akan sangat luar biasa senang. Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seorang anak. Masya Allah ya. Dan itu saya bisa rasakan teman-teman ketika kami ya, saya dan suami menunggu ananda kurang lebih 8 tahun ya. Putra kami yang ketiga. Masya Allah kayak sebuah apa ya, subhanallah. Itu rasanya tuh Masya Allah hamil kemudian eh, Allah berikan seorang anak laki-laki itu luar biasa Masya Allah senangnya. Nah ini perasaan Nabi Zakaria dan istri itu dan pasangan beliau itu seperti itu. Ya Masya Allah. Kita bisa lihat dalam sejarah teman-teman. Bagaimana keadaan Fir'aun dan istrinya dan permaisurinya. Ya. Walaupun beliau Allah titipkan banyak harta di dunia ini. Ya. Semua prajuritnya tunduk dalam semua prajuritnya tunduk dengan perkataan Firaun ya. Bahkan Firaun itu terkenal ya menguasai seluruh penjuru negeri Mesir beserta perbendaharaan Sungai Nil ya. Dan Firaun pada zaman Nabi Musa itu juga terkenal istananya megah ya. Tapi ternyata kehidupan mereka yang sudah bergelimang harta itu masih sepi ya. Dan mereka masih membutuhkan kehadiran seorang anak. Tidak heran kalau permaisurinya, istrinya Firaun ketika menemukan Nabi Musa ya, beliau kan waktu zamannya Firaun itu semua anak laki-laki akan dibunuh ya. Dan subhanallah ketika lihat Nabi Musa istrinya Firaun, apa yang istrinya Firaun katakan kepada suaminya? Dia katakan kepada suaminya, waqalat imra'atu Firaun, qurratu 'ainin li walak, wahai Firaun, jangan kau bunuh. La taqtuluh. Jangan kau bunuh wahai suamiku. Asa an yanfa'ana. Mungkin anak ini akan bermanfaat untuk kita. Menjadi penyejuk mata bagi hatiku dan bagi hatimu. Subhanallah. Dan ini teman-teman. Maka tidak heran ya seorang anak itu adalah qurrata ain. Permata bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya anak-anak adalah perhiasan salah satu dari perhiasan-perhiasan dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, al-malu wal banun, harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya. Allah memberitahukan kita dulu, anak-anak dan harta itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba.
dan amal kebajikan yang terus-menerus dilakukan adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, subhanallah. Wa khairun amala, dan lebih baik untuk dijadikan sebagai harapan. Masya Allah. Jadi, subhanallah ya teman-teman. Ketika kita hari ini teman-teman, mulai hari ini, kita coba ya untuk mensyukuri ketika Allah berikan amanah anak-anak ke hadapan kita. Kita coba untuk bisa merasakan bagaimana sedihnya pasangan-pasangan yang ada di luar sana. Yang saya tahu, saya punya teman sudah puluhan tahun ya, belum diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rasanya sedih sekali ya. Kata teman saya, kalau pulang ke kampungnya pada masa-masa Idul Fitri, pasti ditanya oleh orang-orang kampung, "Belum punya momongan ya?" Dan itu membuat sedih ya kawan saya. Maka hari ini kita katakan kepada Allah, "Alhamdulillah wahai Rabbku, kami telah dikaruniakan anak oleh Engkau." Nah, setelah kita bersyukur, maka apa yang bisa kita lakukan? Sahabatku, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa kita lakukan adalah kita menjaga amanah Allah yang telah diberikan kepada kita dengan kita membimbing anak-anak kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah ajarkan. Ya. Dan cara bersyukur kita adalah belajar kembali bagaimana caranya agar kita dalam membimbing anak-anak kita sesuai dengan fitrah itu bisa kita capai. Di antara caranya adalah kita belajar untuk duduk di majlis ilmu, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita insya Allah mulai hari Senin ini perdana ya, dan kita akan sambung di hari Kamis ya, Masya Allah. Insya Allah kita akan belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik ya umatnya untuk bisa membimbing putra-putranya menjadi anak-anak yang saleh, ya, anak-anak yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita semuanya, teman-teman, agar kita bisa membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Karena sesungguhnya ketika kita punya anak-anak saleh, maka kelak kita semuanya akan diberikan hadiah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika kelak nanti kita di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kedua orang tua yang memiliki anak-anak yang saleh, Allah berikan derajat surga yang tinggi. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, innal 'abda la turfa'u lahu darajah. Ada seorang hamba yaitu kedua orang tua yang Allah naikkan derajatnya di surga. Maka hamba tersebut berkata, fayaqul, ay rabbi anna li hadza. Wahai Rabbku, bagaimana hal ini terjadi padaku? Subhanallah. Jadi kedua orang tua ini merasa ketika di dunia ya, amalan mereka masih sedikit. Ketika di dunia ilmu mereka juga masih sedikit. Ya. Maka subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqul bistighfari waladika laka min ba'dik. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu karena istighfar anakmu untukmu setelah engkau meninggal. Subhanallah teman-teman, berbakti kepada kedua orang tua itu tidak terputus dengan ketiadaan mereka. Ketika mereka berada saat ini, syukurilah pintu surga kita masih terbuka. Ketika kedua orang tua kita telah tiada, maka janganlah terputus untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita terus berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita yang telah tiada, maka tidak heran kalau kelak Allah angkat derajat orang tua kita di surga. Ya karena istighfarnya kita. Karena kita mohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Dan tidak heran kalau nanti teman-teman Allah angkat derajatnya di surga. Ya. Karena doa dari anak-anak kita. Karena istighfar dari anak-anak kita, mereka memohonkan ampun untuk kita yang sudah terbujur kaku di kubur. Ya. Dan untuk menjadikan anak-anak itu solih, maka kita butuh sebuah perjuangan. Ya. Ya.
Di antara perjuangan yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah. Kita belajar kembali memantaskan diri kita menjadi orang tua yang saleh. Masya Allah. Sampai-sampai teman-teman, ini menjadi motivasi bagi kita ya. Kenapa kita itu harus memantaskan diri kita menjadi orang tua yang saleh. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis ini. Kata beliau, ma minkunna imra'atun, tidaklah salah seorang di antara kalian ya, laha thalatha minal walad ya. Kemudian di antara kalian itu meninggalkan anak ya, 3 anak, di dalam riwayat 2 anak ya. Illa kanu laha hijaban minan nar, kecuali anak-anak ini akan menjadi hijab atau penghalang baginya dari api neraka ya. Tapi anak-anak yang seperti apa yang akan kelak menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka, yaitu anak-anak yang dibimbing oleh orang tuanya dengan benar-benar menjadi anak yang soleh. Masya Allah. Ini tugas kita ya teman-teman. Kalau kita pengen surganya Allah, maka kita tidak boleh capek, tidak boleh mengeluh ketika mendidik anak-anak. Karena Allah itu tidak tidur. Allah itu tahu ya, Allah akan berikan balasan bagi orang tua yang saat ini sudah berusaha untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih. Kita terus ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala agar kelak ketika kita meninggal dunia, maka kita semuanya meninggalkan anak-anak yang solih, anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak-anak yang bingung dalam masalah agama. Bukan anak-anak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kelak kita tidak akan tahu kapan kita meninggal dunia. Maka harapan kita di antara harapannya adalah kita ingin ketika kita sudah meninggal dunia mungkin 1 menit lagi, 2 menit lagi, anak kita berdoa kepada Allah, mendoakan kita. Harapan amal kita yang menjadi harapan, kita tidak akan membawa harta kita meninggal dunia. Tapi masih ada nih 3 harapan yang pahalanya akan terus mengalir. Ya, subhanallah. Apa 3 harapan itu teman-teman? 3 harapan itu adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang kita tinggalkan sepeninggal kita, dan dia berdoa untuk kita. Rasulullah SAW mengatakan, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Kalau anak Bani Adam meninggal dunia, kalau kita meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Sedekatin jariyah, ya, illa min sedekatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa' bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salih yad'ulah, atau anak salih yang mendoakannya. Masya Allah. Itu saja yang bisa saya berikan hari ini teman-teman. Nanti insya Allah hari Kamis kita akan belajar kembali bagaimana pendidikan anak-anak. Ya, semoga Allah meridhai kita semuanya. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah pastinya datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.